Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam Word of Faith Teaching hari ini. Kita akan segera masuk ke dalam firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 8 ayat 32. Firman Tuhan mengatakan demikian, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar mengenai mukjizat Tuhan yang dialami seseorang, biasanya tanpa sadar, kita otomatis berpikir mengenai betapa besarnya iman yang dimiliki orang tersebut sehingga mukjizat itu dapat terjadi kepadanya. Akan tetapi, dengan berpikir demikian, tanpa sadar kita sedang memberikan kemuliaan bukan kepada Tuhan, tetapi kepada manusia. Sebab kita berpikir mengenai ukuran iman, besarnya iman orang itu sehingga mukjizat bisa terjadi, dan bukan mengenai besarnya kuasa Tuhan yang mengerjakan mukjizat itu dalam hidup orang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu adalah sangat penting untuk kita mengetahui apa sebenarnya yang Tuhan katakan mengenai iman untuk mukjizat. Hari ini kita akan belajar mengenai iman untuk mukjizat, dan kita akan menggali sehingga kita dapat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini dan mengalami mukjizat-mukjizat yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Haleluya. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 tadi, Yesus mengatakan bahwa adalah mengetahui kebenaran yang akan membawa kuasa Tuhan yang memerdekakan ke dalam hidup seseorang. Sekali lagi, adalah mengetahui kebenaran yang akan membawa kuasa Tuhan yang memerdekakan ke dalam hidup seseorang. Dengan kata lain, iman untuk mukjizat sebenarnya berlandaskan pada mengetahui kebenaran dan bukan pada soal ukuran iman itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan meminta agar ukuran iman mereka diperbesar, apa yang Yesus katakan kepada mereka? Mari kita lihat dalam Lukas pasal 17 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menjawab mereka bahwa iman sebesar biji sesawi saja cukup untuk mukjizat terjadi. Sekali lagi, iman sebesar biji sesawi. Dan firman Tuhan berkata bahwa biji sesawi adalah biji yang paling kecil. Mari kita lihat. Di dalam Markus pasal 4 ayat 31, Yesus sendiri mengatakan, "Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah." Memang biji itu, biji apa? Biji sesawi itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid berpikir bahwa mukjizat membutuhkan iman yang besar. Dan mereka minta agar Yesus menambahkan iman mereka. Tetapi Yesus menjawab bahwa iman yang paling kecil saja cukup untuk mukjizat terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa bukan ukuran imannya yang penting, tetapi yang penting adalah pada siapa kita taruhkan iman kita dan mengenai apa kita taruhkan iman kita itu. Yesus tadi mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 32, "Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sekali lagi, kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Yesus tidak bicara soal ukuran iman, Yesus bicara soal kebenaran yang diketahui akan membawa kuasa Tuhan yang memerdekakan ke dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kebenaran akan memerdekakan kamu. Kita tahu dari firman Tuhan bahwa kebenaran itu bicara dua hal. Yang pertama, kebenaran itu adalah seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus sendiri. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sekali lagi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Akulah kebenaran, kata Yesus. Jadi, yang pertama yang kita perlu ketahui, kamu akan mengetahui kebenaran. Yang pertama yang kita perlu ketahui adalah pada siapa kita dapat menaruhkan iman kita, yaitu pada Yesus. Ini kebenaran yang pertama yang kita perlu pahami. Pada Yesus kita taruhkan iman kita, bukan pada ukuran iman kita sendiri. Kita taruhkan iman kita pada Yesus. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita tidak bisa mengandalkan iman kita sendiri. Kita harus menaruhkan iman itu pada Yesus. Hanya Yesus yang bisa diandalkan. Hanya pada Yesus kita dapat menaruhkan iman kita. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12-13. Demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi kita melihat dari dua ayat ini bahwa mengandalkan manusia, menaruhkan percaya kepada kekuatan kita sendiri, kekuatan iman kita sendiri. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. So, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, hati kita menjauh dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan sebaliknya berkata, orang yang percaya pada Yesus, mereka yang percaya kepadaku, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Mukjizat-mukjizat Yesus. Bahkan Yesus berkata, lebih besar daripada yang aku lakukan itu, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Wow, luar biasa. Yesus berkata, dia yang percaya kepada Yesus akan melakukan apa yang Yesus sendiri lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Berarti, iman untuk mukjizat bukan soal besarnya iman itu. Tetapi apakah kita menaruhkan iman kita pada pribadi yang benar. Tempat di mana kita menaruhkan iman kita hanyalah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, percaya pada ukuran iman sebenarnya sama dengan menaruhkan iman pada kekuatan sendiri, pada kekuatan manusia. Tapi ketika kita menaruhkan iman pada Yesus, kita dimerdekakan dari mengandalkan diri sendiri. Segala beban itu bersandar pada diri sendiri dilenyapkan. Dan kita dibebaskan dari tekanan untuk mempunyai iman yang cukup besar supaya mukjizat bisa terjadi. Kita berhenti mengandalkan diri sendiri. Dan kita mengandalkan Yesus saja. Percaya kepada Yesus saja. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, dia akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Artinya, menaruhkan iman pada Yesus akan membuka jalan untuk kuasa mukjizat Tuhan bekerja lewat kita. Seperti dahulu kuasa itu bekerja lewat Yesus. Sekali lagi, menaruhkan iman pada Yesus akan membuka jalan untuk kuasa mukjizat Tuhan bekerja lewat kita seperti dahulu kuasa itu bekerja lewat Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa bisa demikian? Tadi ayat 13, Yesus berkata, sebab ketika kita menaruhkan percaya kita kepada Dia, bertindak dan berkata-kata di dalam nama Yesus, Yesus sendiri akan bekerja lewat kita dan menghasilkan mukjizat yang kita inginkan dari Tuhan. Haleluya. Hal kedua, mengenai iman untuk mukjizat adalah menaruhkan percaya kita mengenai apa yang kita bisa percayai dari Tuhan. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, kata Yesus. Hal kedua mengenai kebenaran adalah kebenaran itu adalah firman Tuhan atau perkataan yang Tuhan ucapkan. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi, mengetahui kebenaran, yang kedua artinya adalah mengetahui firman Tuhan.
yaitu mengetahui apa yang Tuhan katakan. Lebih spesifik lagi, mengetahui apa yang Tuhan katakan dapat kita percayai dari Dia. Apa yang Dia akan lakukan bagi kita. Kita perlu mengetahui itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara bahwa kita perlu mengetahui apa yang kita bisa percayai dari Tuhan. Sekali lagi, apa yang kita bisa percayai dari Tuhan. Banyak orang yang tidak mengetahui apa yang dapat mereka percayai dari Tuhan. Sehingga mereka dihantui keraguan, kebimbangan, mendua hati. Mereka berdoa juga dan berkata, kalau memang itu kehendak-Mu Tuhan, lakukanlah. Tapi mereka tidak yakin apakah Tuhan mau melakukan itu atau tidak. Ini adalah suatu bentuk ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan ini harus diobati. Bagaimana mengobati ketidakpercayaan ini? Yesus berkata tadi, kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi obatnya adalah kita perlu mengetahui kebenaran. Kita perlu mengetahui firman Tuhan. Kita perlu mengetahui apa yang Tuhan katakan akan Dia lakukan buat kita. Dengan mengetahui apa yang Tuhan katakan, apa yang Dia janjikan, apa yang Dia bilang akan Dia lakukan bagi kita, ketidakpercayaan kita akan diobati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengetahui apa yang Tuhan katakan akan Dia lakukan bagi kita, kita akan dimerdekakan dari kebimbangan. Karena kita punya kepastian, karena kita tahu apa yang Dia bilang akan Dia lakukan buat kita. Kita akan dimerdekakan dari keraguan, kita akan dimerdekakan dari mendua hati. Sebab kita memiliki kepastian sekarang mengenai apa yang Tuhan katakan akan Dia lakukan. Sebab kita tahu dari firman Tuhan bahwa Dia mengatakan Dia akan melakukan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi adalah sangat penting untuk kita mengetahui kebenaran, yaitu firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan akan Dia lakukan buat kita. Bagaimana kita dapat mengetahui kebenaran? Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Apa? Pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi bukan pendengaran saja, tetapi pendengaran dan pendengaran. Pendengaran dan pendengaran. Bukan pendengaran dan pendengaran saja, tetapi pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi, kita perlu memperhatikan apa yang kita dengar, dan bagaimana kita mendengar itu. Kita harus memastikan bahwa apa yang kita dengar adalah firman Kristus. Bukan kata-kata manusia, bukan logika belaka, tapi perkataan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mendengar firman Kristus? Bagaimana kita mendengar firman Kristus? Dengan mendengar dan mendengar. Atau dengan kata lain, ada pengulangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu berulang-ulang mendengar perkataan Tuhan. Tidak bisa sekali dengar. Kita perlu mendengar dan mendengar lagi. Mendengar dan mendengar lagi. Iman timbul, iman datang. Ketika kita mendengar dan mendengar firman Kristus. Kita mengetahui kebenaran dengan cara apa? Mendengar dan mendengar firman Kristus. Berulang-ulang. Diulang lagi dan diulang lagi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa begitu Pak? Setidaknya ada dua alasan yang saya akan sampaikan hari ini. Yang pertama, kita dapat lupa. Karena itu, sangatlah penting untuk mengulang-ulang apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan. Apalagi di tengah situasi penuh tekanan. Di tengah masalah, di tengah situasi yang memancing kepanikan, kita dapat segera lupa apa yang Tuhan katakan. Dan mempercayai apa yang situasi laporkan lewat panca indera dan logika kita. Itu sebabnya penting untuk mengulang-ulang lagi firman Tuhan yang kita sudah dengar lagi dan dengar lagi. Di tengah situasi yang sulit, tekanan yang menghantam, kita mudah lupa, kita mudah melepaskan itu. Tapi ketika kita sudah mendengar dan mendengar terus berulang-ulang, itu akan membuat apapun juga yang terjadi, firman Tuhan itu yang selalu keluar dari hati kita, mengatasi segala kekalutan, kepanikan, dan ketakutan. Yosua 1 ayat 8 mengatakan,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Berarti ada pengulangan, terus. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Ini menunjukkan bahwa hanya dengan pengulangan, kita akan selalu bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kita menjadi tidak bisa ditundukkan iblis dengan ketakutan dan kecemasan, kekalutan dan kepanikan. Tetapi di tengah situasi apapun, firman Tuhan yang sudah tertanam karena pengulangan-pengulangan itu tadi akan selalu jadi pemimpin. Memimpin pikiran kita, memimpin logika kita, memimpin tindakan kita, memimpin kepercayaan kita, sehingga kita selalu meletakkan percaya kita di tempat yang benar, yaitu pada Yesus dan pada apa yang Dia katakan akan Dia lakukan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sangat penting. Di tengah situasi yang memancing kekalutan, sangat penting kita sudah memiliki firman Tuhan tertanam lewat pengulangan di dalam hati kita. Haleluya. Yang kedua, alasan kenapa kita perlu mengulang dan mengulang mendengar firman Kristus. Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia, roh, jiwa, dan tubuh perlu diberi makan secara utuh. Tubuhnya diberi makanan jasmani, jiwanya diberi makanan jiwani, dan rohnya diberi makanan rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanan bagi tubuh kita, roti atau makanan jasmani, dan bagi jiwa dan roh kita, menyangkut soal manusia rohani kita, makanannya adalah firman Tuhan. Saat kita mendengar dan mendengar firman Tuhan, jiwa dan roh kita diberi makan. Makanan berguna untuk pertumbuhan dan kekuatan, sama seperti buat tubuh. Demikian juga, makan firman Tuhan akan membuat roh dan jiwa kita bertumbuh dan dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, roh dan jiwa yang bertumbuh dan dipenuhi dengan kekuatan ilahi akan dapat selalu tegak berdiri menghadapi tekanan. Ketika situasi sulit atau keadaan yang mendesak mencoba menekan jiwa kita, roh yang bertumbuh akan kuat karena sudah diberi makanan yang tepat, yaitu firman Tuhan. Dia akan kuat untuk berdiri teguh, menolak untuk menyerah, dan memegang kendali untuk tidak menyerah kepada keraguan, tetapi tetap kuat dalam mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Tanpa kekuatan dari firman Tuhan, roh manusia, jiwa manusia akan seringkali terkapar, dihantam oleh pukulan situasi yang sukar. Tapi roh yang kuat akan bertahan dan menguasai keadaan. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 18 ayat 14 mengatakan, "The spirit of a man will sustain him in sickness, but who can bear a broken spirit?" The spirit of a man will sustain him in sickness. Roh manusia, roh seseorang akan mempertahankan dia dalam kesakitan. Tetapi kalau roh itu sudah dipatahkan, siapa yang dapat bertahan? Jadi roh yang kuat penting untuk kita dapat bertahan, berdiri, dan menang dalam peperangan, melawan keraguan, kecemasan, dalam perjuangan iman kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya sangat penting untuk kita memberi makan roh dan jiwa kita dengan makanan yang tepat, yaitu firman Tuhan yang kita dengar berulang-ulang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, adalah sangat penting untuk kita mengetahui kebenaran. Saya berdoa, kebenaran yang sederhana tidak kita abaikan, tapi kita perhatikan, kita terapkan dalam hidup kita. Seringkali kita mencari sesuatu yang rumit, kita mencari sesuatu yang tinggi di awan-awan, tetapi hal yang sederhana yang firman Tuhan katakan, kita kesampingkan karena kesederhanaannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus datang untuk memberi kelegaan kepada yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dia tidak datang untuk membuat mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat itu tambah letih, tambah lesu, dan tambah berbeban berat. Artinya, dia tidak datang untuk membuat hidup kita makin rumit. Dia datang untuk menyederhanakan segala sesuatu. Kunci dari iman untuk mukjizat
adalah mengetahui kebenaran. Menaruhkan iman kita pada Yesus, Sang kebenaran itu. Dan menaruhkan iman kita pada Yesus mengenai apa yang Dia katakan akan Dia lakukan untuk kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iman untuk mukjizat bukan soal ukuran iman itu sendiri. Iman untuk mukjizat adalah soal mengetahui kebenaran. Melandaskan iman kita pada Yesus Kristus dan pada apa yang Dia katakan akan Dia lakukan buat kita. Adalah sangat penting untuk mengetahui apa yang Yesus katakan mengenai apa yang Dia akan lakukan buat kita. Adalah sangat penting untuk mengetahui pada siapa kita seharusnya menaruhkan percaya kita. Sehingga kita tidak bergantung pada diri sendiri dan mempercayai usaha kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika anak Yairus mati, Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, anakmu akan hidup." Entah sehancur apa iman Yairus pada saat itu, dia baru saja memanggil Yesus ke rumahnya untuk mendoakan anaknya yang sakit keras. Yesus sudah dalam perjalanan ke rumah Yairus. Tetapi di tengah jalan, orang datang membawa kabar kepada Yairus bahwa anaknya sudah mati, sehingga tidak perlu lagi menyusahkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, betapa porak-porandanya iman Yairus saat itu. Kalau bicara soal ukuran iman, imannya sudah hancur. Tetapi di saat genting itu, Yesus bicara. Tentu Yesus tahu apa yang terjadi di hati Yairus. Tentu Yesus tahu kondisi iman Yairus. Dan itu sebabnya Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Berarti saat itu Yairus sudah takut. Tapi Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja, anakmu akan hidup." Anda perhatikan, Yesus mengatakan dua hal. Yang pertama, percaya saja. Maksudnya tentu, percaya saja pada Yesus yang sudah menuju ke rumah Yairus. Percaya saja. Yang kedua, percaya saja apa yang Yesus akan lakukan untuk Yairus, yaitu anakmu akan hidup. Anda perhatikan dua hal ini? Percaya pada Yesus dan percaya apa yang Yesus akan lakukan buat Anda. Itu kunci iman untuk mukjizat. Yang kita tahu, kemudian apa yang terjadi? Anak Yairus bangkit, hidup kembali, mukjizat terjadi. Haleluya! Iman Yairus sudah hancur. Dia sudah takut. Yesus berkata, percaya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus akan membangkitkan anaknya. Itulah yang Yesus lakukan. Haleluya! Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengetahui pada siapa dan mengenai apa yang kita dapat percayai dari Dia, kita menaruhkan iman kita di tempat yang benar, dan itu akan mengubah hidup kita, memerdekakan iman kita, dan membawa mukjizat ke dalam hidup kita. Sebagaimana Yesus berkata, mereka yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Haleluya! Amin. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, karena apa yang Yesus Kristus telah lakukan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, segala kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang setengahmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada celaka, maut, malapetaka mendekat kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Engkau dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan senantiasa. Dalam nama Yesus. Amin.